Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu dengan teman-teman sekalian, dan juga salat dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya. Baik teman-teman sekalian, di kesempatan kali ini senang bisa bertemu teman-teman dalam media online di kelasnya Inspirasi Muda Kreatif tentang pengenalan diri manusia. Nah, kemarin itu kita sudah launching juga buku yang judulnya Stop Thinking Negative. Nah, bagi teman-teman yang sudah memiliki e-booknya, itu asik banget kalau langsung disambung dengan kegiatan kali ini. Nah, kalau bagi teman-teman yang belum, nggak apa-apa, tetap bisa nikmatin kegiatan kali ini, sesi sharing kita hari ini. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman juga bisa memperkayanya dengan memiliki e-book yang sudah disediakan. Judulnya Stop Thinking Negative. Nah, teman-teman, di pertemuan pertama ini kita mau mengenalkan dulu tentang kenapa sih kita mengadakan hal ini, gitu ya. Yang pertama, kita punya kecenderungan untuk memikirkan nih, dengan kondisi generasi yang saat ini sedang on fire, yaitu generasi pemuda. Pastinya biasanya sih umurnya dari 23 sampai 32 tahun sekarang ya. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman yang di bawah itu umurnya ataupun lebih itu ya daripada umur yang tadi sudah disebutkan, itu juga mengalami hal yang serupa ya. Jadi banyak banget nih teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, banyak banget orang yang mengalami dilema dalam kehidupannya, terutama dilema untuk menentukan tujuan hidup, lalu juga sulit untuk menentukan studinya harus seperti apa, atau mau kuliah, ataupun setelah kuliah S1-nya dia bingung gitu ya, apa S2 ataupun langsung karir gitu ya. Dan ternyata itu juga karena dia mengalami kerumitan dalam berpikir ataupun sampai dalam level stres gitu ya, karena kurang dihargai di masyarakat, lalu juga menurunnya kepercayaan diri untuk memimpin dirinya sendiri sebenarnya. Nah, juga kita punya keprihatinan tentang kurangnya seseorang dalam mengontrol dirinya. Nah, biasanya kan yang punya diri itu kita sendiri. Kita sudah diberikan oleh Allah diri ini, baik itu secara yang tidak terlihat gitu ya, ruh kita, ataupun yang jasad yang sudah disediakan ini untuk jadi kendaraan yang ruh tadi. Nanti kondisi kurang kecerdasan pengontrolan diri ini sebenarnya dibutuhkan untuk kita bisa bertahan hidup atau melangsungkan kehidupan ini. Nah, serta kesulitan memahami tujuan dari hidupnya. Nah, kalau misalnya di sesi kali ini dan seterusnya kita berfokus pada ya belajar, lalu kita juga berprestasi ya, punya peningkatan tiap harinya, dan yang terakhir ada segi nilai manfaatnya. Gitu ya, teman-teman. Nah, hal itu kenapa ada? Karena kita mengacu pada apa yang telah disuratkan kepada kita berupa petunjuk yang dalam Al-Quran, yaitu manusia adalah makhluk yang perlu senantiasa beribadah kepada Allah yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ya. Di dalam Al-Quran itu kita diberikan petunjuk bahwa manusia ini sebenarnya adalah seorang hamba yang senantiasa beribadah kepada Robnya, gitu ya. Yang kedua, kenapa sih kita penting banget ngebahas tentang hal ini? Yang kedua, karena peran kita dalam kehidupan ini adalah manusia sebagai khalifah, gitu ya, sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi dia yang memimpin di muka bumi ini, gitu ya. Adanya rumput, adanya pohon, adanya buah-buahan, adanya makhluk hidup yang lainnya, adanya gunung gitu ya.
itu senantiasa sebenarnya untuk melengkapi keberadaan manusia di muka bumi ini gitu ya. Dan manusia adalah poros gitu ya dari kehidupan di alam semesta, khususnya di bumi ini maksudnya begitu. Nah, apa jadinya kalau seorang yang menjadi khalifah itu dia bingung dengan tugasnya, keberadaannya, ataupun kemauannya untuk mencapai apa yang dia ingin lakukan? Bagaimana tuh? Nah, akhirnya kita terombang ambing, betul ya teman-teman? Akhirnya kita jadi manusia yang tidak punya peranan, padahal di situ kita punya peran. Manusia sudah dikasih panggung untuk memainkan skenario, tapi dia nggak tahu skripnya harus seperti apa. Skenario udah ada, tapi tidak pandai untuk berakting, ya. Padahal kehidupan ini adalah panggung sandiwara, tapi sandiwaranya itu menurut skrip skenario yang sudah disiapkan oleh Allah. Bukan hanya satu, tapi kadang-kadang bisa berganti dengan waktu yang Allah tentukan gitu ya. Makanya ada orang yang sekarang galau, besok udah cerah lagi. Sekarang mendung, ya kan, besoknya cerah lagi. Sekarang galau, besoknya udah happy lagi. Jadi semuanya nggak ada yang permanen, selalu akan ada temponya gitu. Tapi yang gawat itu ketika kita tidak menyadari peranan kita ya. Lalu teman-teman, nah kalau tadi sudah kita ketahui adanya peranan kita, pasti ada tugasnya gitu ya. Tugasnya yang pertama adalah untuk beribadah. Tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun gitu ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah, beribadah dan menjalankan ajarannya. Lalu apa juga? Karena tadi khalifah, berarti tujuannya selain memimpin adalah untuk membuat kemaslahatan di muka bumi ini gitu ya. Karena dia yang mengurusi semuanya, karena dia yang dikasih amanah, makanya diberikan perhitungan untuk orang yang diamanahi ini gitu ya. Kalau hewan diamanahkan nggak? Tidak. Amanahnya ya dia ya hidup aja sebagaimana semestinya gitu ya. Karena hanya manusia yang diberikan pilihan mau baik atau buruk. Kadang-kadang juga di tengah-tengah gitu ya, baik dan buruk. Paginya baik, malamnya buruk gitu ya. Baik. Jadi tugas yang kedua adalah membuat kemaslahatan di muka bumi. Nah, ini dia. Kita nggak bisa, teman-teman, untuk melakukan kedua hal itu kecuali dengan satu hal terakhir, yaitu kita terus terhubung sama yang menciptakan kita. Ya, kalau kita tidak terhubung, maka kita akan, kalau dalam bahasa elektroniknya, konslet, gitu ya. Atau bahasa yang paling parahnya lagi tuh ngaco, ngawur gitu ya. Itu kalau di bahasa lainnya adalah kita harus terus zikrullah, harus terhubung teman-teman ya. Jadi kalau kita tugasnya adalah untuk terus mengingat-ingat Allah dalam segala hal gitu ya. Bersyukur ketika dikasih nikmat, bersabar ketika dikasih musibah, bersyukur atas nikmatnya serta bersabar atas ujiannya, dan menjaga kesadaran terus untuk terhubung kepada Allah itu ya. Karena zikrullah itu bukan kalimat yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya gitu ya. Bukan. Kalimat itu akan zikrullah gitu ya, akan bernilai zikrullah ketika kita memahami juga gitu ya. Makanya ketika kita mengucapkan sesuatu yang mungkin gitu ya, itu kita belum paham artinya, apalagi maknanya gitu ya, sebaiknya kita segera untuk mencari tahu. Lalu ketika kita sudah tahu terus diamalkan, akhirnya lama-lama itu menjadi merasuk
ke dalam diri kita gitu ya teman-teman. Itu perkenalan pertama dari Inspirasi Muda Kreatif. Semoga bermanfaat, dan mungkin dari hal ini kita juga bisa tahu kedepannya mau apa gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.